Kayaknya aku orang paling telat di dunia ini untuk ngebahas manga yang satu ini. Enggak, maksudku itu ngebahas tentang teknik Kirara di Jujutsu Kaisen. Oke, nggak apa-apa lah ya kalau misalnya telat, tapi semoga aja opiniku itu nggak telat juga gitu. Sebelum kita bahas, pastikan kalian udah ngebaca mangganya dulu, karena pembahasan ini akan aku bagi menjadi dua hal. Yang pertama penjelasan tekniknya Kirara, dan yang kedua point of view-ku tentang cerita Jujutsu Kaisen saat ini. Oke, kayaknya kita bahas yang pertama dulu, tentang teknik miliknya Kirara yang bernama Love Rendezvous. Aku cukup suka namanya, cukup unik gitu. Banyak yang bilang kalau misalnya teknik ini tuh sulit dipahami. Sebenarnya ini teknik itu punya cara kerja yang cukup simpel, tapi emang dibuat ribet aja sama Gege Akutami. Menurutku pribadi, tujuannya Gege Akutami ini memberikan konsep ini di ceritanya supaya pembacanya itu mendapatkan kesan puas aja. Tapi pada akhirnya malah ngebuat pembacanya makin puyeng. Apa yang ngebuat semua ini makin ribet? Ya, semua ini menjadi ribet dengan istilah rasi bintang salib yang dimasukkan ke ceritanya. Orang-orang itu langsung kaget gitu kan. Kok tiba-tiba ada rasi bintang? Ini apaan ini rasi bintang? Oke, aku bakal bantu coba jelasin. Tab paling awal dulu. Jadi, rasi bintang itu adalah sekelompok bintang yang berkumpul dan membentuk sebuah pola khusus. Nah, pola-pola bintang ini dulunya digunakan sama orang-orang di zaman dahulu sebagai petunjuk arah. Nah, dari puluhan rasi bintang ini terdapat satu rasi bintang yang bernama Salib Selatan, atau bisa juga disebut sebagai rasi bintang Salib Selatan. Nah, rasi bintang Salib Selatan ini terdapat 5 bintang dalam polanya. Dan setiap bintang ini memiliki nama masing-masing, seperti yang sudah disebutkan di manga Jujutsu Kaisen. Jadi ada 5 nama, yaitu Gakrax, Ginan, Mimosa, Akrax, dan Imai. Nah, 5 bintang ini memiliki jarak yang berbeda-beda dengan bumi, sehingga jarak ini menjadi urutan kemampuannya Kirara di manga Jujutsu Kaisen. Bintang Gakrux itu paling dekat dengan bumi, dan bintang Imai paling jauh dengan bumi. Nah, di sini nih orang-orang ini terlalu fokus sama gambar salib selatan, yang sebenarnya bentuk pola bintang ini tuh tidak ada kaitannya dengan teknik Kirara. Yang berkaitan itu adalah urutan rasi bintang salib selatan, bukan polanya. Dan di sini Kirara ini memiliki kemampuan untuk memberikan tanda bintang kepada musuhnya. Contohnya, Megumi ini diberi tanda Akrax dan Panda diberi tanda Imai. Nah, tanda-tanda inilah yang membuat Megumi dan Panda tidak bisa bergerak ke arah pintu, karena pintu tersebut sudah diberi tanda bintang yaitu Gakrax. Jadi untuk bisa mencapai pintu yang sudah ditandai dengan bintang Gakrax, Megumi dan Panda harus melewati bintang yang lainnya sesuai urutannya, yaitu melewati bintang Mimosa dan juga Ginan. Nah, konsep inilah yang disebut sebagai teknik The Southern Cross dalam konsep kemampuannya Kirara yang bernama Love Rendezvous. Itu tadi itu masih konsep tekniknya. Setelah memasang rasi bintang, di akhir Kirara menyerang dengan Love Rendezvous. Sesuai dengan arti Love Rendezvous, yaitu pertemuan cinta. Atau dalam Urban Dictionary, rendezvous itu sebuah pertemuan yang sudah direncanakan. Love Rendezvous terjadi ketika Kirara memasang tanda bintang yang sama ke kedua objek yang berbeda, dan tanda tersebut akan membuat kedua objek tersebut saling bertemu layaknya magnet. Makanya di sini Panda itu tidak bisa melepaskan dirinya dari mobil. Jadi menurutku pribadi yang bikin bingung itu hanya nama bintangnya aja, dan juga gambar rasi bintangnya. Kemungkinan orang-orang menganggap jika Kirara itu menghentikan Megumi dengan pola rasi bintangnya, makanya pada bingung gitu. Jadi di sini bukan pola gambar bintangnya, tapi urutannya, itu aja kuncinya. Oke, kita sudahi untuk ngebahas tekniknya Kirara, karena pembahasan ini akan menjadi menarik menurutku pribadi, yaitu point of view-ku terhadap Jujutsu Kaisen di chapter ini. Ketika aku membaca chapter ini, seketika aku langsung ngerasa jika chapter ini sangat terinspirasi dengan JoJo Bizarre Adventure. Welcome to JoJo reference bro. Aku disclaim dulu ya, buat fans Jujutsu Kaisen gak usah panas, karena Gege Akutami memang suka mengambil referensi dari manga-manga lain. Kalian coba aja deh baca manga-manga seniornya Shonen Jump gitu. Kalian pasti bakal nemuin banyak referensi yang diambil sama Gege Akutami. Bahkan dulu sempet ramai diobrolin juga kok kalau misalnya Gege Akutami memang suka menerapkan konsep manga lain di mangganya sendiri. Tapi aku disclaim juga kalau statementku ini nggak pasti menjadi kebenaran loh ya. Ini hanya sudut pandang pribadiku aja. Kenapa aku bilang chapter ini sangat mirip dengan JoJo Bizarre Adventure?
Ya, faktornya itu ada banyak hal. Kita sebut aja teknik rasi bintang miliknya Kirara. Ini tuh ibarat memasukkan hal nyata yang kemudian digabungkan ke dalam sebuah cerita imajinatif dan sebuah konsep pertarungan. Yang mana hal ini itu tidak jauh berbeda dengan JoJo. Contohnya kita bisa lihat JoJo Part 6 Made in Heaven miliknya Pucci, yaitu mempercepat aliran waktu dan mengendalikan gravitasi. Yang kalau diperhatikan kemampuan Pucci itu berasal dari teori relativitasnya si Einstein. Atau JoJo Part 7 kemampuan spin Gyro Zeppelin yang dipakai dalam konsep ilmu geometri yang bernama Golden Rectangle. Atau JoJo Part 8 yaitu Buaro Kakaka, ilmu pertukaran setara atau equivalent exchange, konsep yang diambil dari alkimia. Jadi sama gitu lah ya kayak Full Metal Alchemist. Nah, konsep-konsep inilah yang menjadi penerapannya GG Akutami dalam membentuk konsep teknik miliknya Kirara. Yang baca manga JoJo pasti paham, pasti nggak kaget juga dengan chapter Jujutsu Kaisen yang ini. Dan juga plot ceritanya, coba perhatikan deh. Megumi menghadapi Kirara, kemudian dia terjebak di kekuatannya Kirara. Dan gak lama Megumi makin terpojok. Dan ketika Kirara terlihat menang, dia mengatakan kemampuannya. Kemudian secara tiba-tiba Megumi memberikan serangan kejutan kepada Kirara, yang mana hal itu tidak pernah dipikirkan sama si Kirara. Kalau kalian maraton JoJo mulai dari part 1 sampai part 5, kalian pasti nggak asing dengan plot ceritanya JoJo. Apalagi kalian baca mangganya sampai part 8 gitu kan. Udah katam banget tuh. Buat aku pribadi ini sangat tergambar jelas banget bagaimana GG Akutami menuliskan plot cerita ini. Walaupun nggak sepenuhnya mirip loh ya. Kalau di JoJo kan ada dramatiknya itu kental banget gitu ya. Kalau di Jujutsu ini masih ada sedikit jeda longgarnya gitu. Aku ini kan orangnya cukup suka penasaran sama suatu hal. Makanya terkadang aku tuh nyoba nyari sesuatu hal yang absurd juga gitu. Dan di sini aku tuh cukup penasaran kenapa nama kemampuannya Kirara ini bernama Love Rendezvous. Nama kemampuan ini tuh kayak nggak Jujutsu banget gitu. Soalnya aku pernah lihat kemampuannya Kenjaku yang bernama Uzumaki. Pas aku cek ternyata beneran gitu kan, diambil dari manga milik Junji Ito yang berjudul Uzumaki. Akhirnya aku coba cari-cari dan aku menemukan sebuah lagu berjudul Love Rendezvous. Aku coba iseng-iseng gitu kan cari relevansinya lagu ini, dan mungkin aja ini lagu favoritnya GG Akutami gitu kan. Siapa tahu juga gitu kan. Dan aku lihat liriknya ini, lagu ini menuliskan tentang hubungan seseorang yang tidak ingin dipisahkan. Apakah GG Akutami mengambil lagu ini sebagai pengibaratan hubungan Kirara dengan Hakari? Bisa jadi juga malah style rambutnya Hakari ini terinspirasi dari penyanyinya Love Rendezvous. Aku sampai berpikir, apakah GG Akutami mulai bermain musik reference seperti Araki? Jawabannya udah pasti saya nggak tahu. Ya, lepas dari semua hal itu, ini hanya rasa keingintahuanku terhadap referensi penulisan sebuah cerita. Tidak menjadi kebenaran dan juga tidak menjadi kevalitan. Aku buat konten ini sebagai hiburan untuk kalian semua. Dan juga menurutku sudah menjadi hal biasa bagi autor untuk mengambil sebuah referensi untuk penulisan ceritanya. Gak mungkin enggak, semua autor itu pasti punya referensi ketika dia menuliskan sebuah cerita. Mau itu autor legendaris kayak atau para mangaka Rocky, semuanya tetap pakai referensi. Jadi menurut kalian seperti apa? Karena aku penasaran juga dengan pendapat kalian. Tulis aja di kolom komentar, nanti pasti aku bakal baca-bacain. Oke, kayaknya cukup sekian dulu ya. By the way, jangan sampai ada yang ribut gara-gara konten yang aku buat ini. Nanti kalian malah ngata-ngatain shares gitu kan. Wah, chill out aja gitu. Nggak zaman sekarang debat-debat kayak ginian gitu tuh. Oke, gitu aja kayaknya. Aku Jen TMM. See you next video.